Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Julientri dari MJ 401 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa permasalahan dalam ruang lingkup perbankan dengan topik mengenai kesetaraan gender berdasarkan kasus dukung kesetaraan gender 56% pegawai Citi Indonesia perempuan. Dalam pembahasan ini, saya akan melihat bagaimana penerapan kesetaraan gender di Citi Indonesia, permasalahan yang masih mungkin muncul, serta memberikan solusi yang menurut saya dapat diterapkan agar prinsip kesetaraan gender tidak hanya terlihat dari jumlah pegawai, tetapi juga dari kesempatan yang untuk berkembang dan mencapai posisi kepemimpinan. Sebelum masuk ke kasusnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa kesetaraan gender penting dalam dunia kerja. Menurut saya, kesetaraan gender sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai apakah jumlah pekerja perempuan dan laki-laki sudah sama. Yang jauh lebih penting adalah apakah setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja, mendapatkan pelatihan, berkembang, mendapatkan promosi, dan menduduki posisi kepemimpinan. Hal ini juga penting dalam sektor perbankan karena industri perbankan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Artinya perusahaan membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi, kemampuan analisis, komunikasi dan kepemimpinan dan profesionalitas. Karena itu, jenis kelamin seharusnya bukan menjadi dasar utama untuk menentukan apakah seorang layak atau tidak layak memperoleh suatu posisi. Menurut saya, dasar utamanya tetap harus kemampuan dan kinerja individu tersebut. Kasus yang saya ambil adalah kasus satu, yaitu mengenai komitmen Citi Indonesia terhadap keberagaman dan inklusi. Berdasarkan artikel tersebut, 56% pegawai Citi Indonesia pada saat itu merupakan perempuan dan mereka tersebar berbagai level dan peran. Menurut saya, angka ini cukup menarik karena bukan hanya menunjukkan jumlah perempuan yang besar sebagai karyawan, tetapi keterwakilan perempuan juga terlihat dalam posisi pimpinannya. Dari 7 anggota direksi saat itu, 4 diantaranya merupakan perempuan. Selain itu, Citi Indonesia memiliki program mentorship dan leadership development untuk membantu pengembangan karir pegawainya. Citi Indonesia juga menjalankan program Citi PK atau Citi Peduli dan Berkarya. Program ini telah membantu sekitar 25.000 penerima manfaat sejak tahun 2018 dan lebih dari 50% penerima manfaatnya adalah perempuan. Jadi dari gambaran awal ini dapat dilihat bahwa Citi sudah menunjukkan perhatian terhadap kesetaraan gender baik secara internal maupun eksternal. Adanya pertanyaan yang muncul yang menurut saya penting untuk dianalisis adalah apakah karena 56% pegawai Citi Indonesia adalah perempuan berarti kesetaraan gender sudah sepenuhnya tercapai? Menurut saya jawabannya juga belum tentu. Jumlah pegawai memang lebih dari bukan salah satu indikator penting, tetapi bukan satu-satunya. Misalnya, kita masih perlu mengetahui apakah perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan promosi yang sama. Kita juga perlu melihat apakah akses yang terhadap pelatihan, pengembangan karir, posisi strategis diberikan secara adil. Kemudian bagaimana dengan sistem remunerasi dan penilaian kinerja? Apakah benar-benar didasarkan pada tanggung jawab dan kompetensi? Dari sini saya melihat masalah utamanya bukan lagi sekedar bagaimana meningkatkan jumlah pekerja perempuan, tetapi bagaimana memastikan bahwa jumlah tersebut benar-benar diikuti kesempatan yang sama untuk berkembang. Untuk memperkuat analisis saya mencoba membandingkan kasus Citi ini dengan kondisi perempuan dalam dunia kerja Indonesia secara umum. Berdasarkan data World Bank di estimasi ILO, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia pada tahun 2025 ini berada di sekitaran 54%. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyampaikan bahwa tingkat partisipasi perempuan masih berada di kisaran 50%, sedangkan laki-laki sudah berada di atas 80%. Artinya secara nasional masih terdapat kesenjangan partisipasi kerja antara perempuan dan laki-laki. Bahkan dalam RPJMN 2025 sampai 2045, pemerintah menargetkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat mencapai 70%. Kalau kita melihat data tersebut kemudian dibandingkan dengan Citi Indonesia, menurut saya kondisi Citi cukup menarik karena 56% pegawainya sudah merupakan perempuan dan perempuan juga sudah hadir dari dalam posisi direksinya. Tetapi sekali lagi, angka tersebut merupakan titik awal untuk menilai kesetaraan, bukan akhirnya dari analisis. Di sini saya mencoba melihat faktor apa saja yang secara umum dapat menyebabkan kesenjangan gender di lingkungan kerja. Pertama, ada stereotip gender. Dalam keberadaan lingkungan kerja masih bisa muncul pandangan bahwa jabatan tertentu lebih cocok untuk laki-laki atau sebaliknya. Menurut saya, pandangan seperti ini bisa mempengaruhi proses rekrutmen maupun promosi apabila tidak dikendalikan.
Kedua adalah beban peran ganda. Sebagai perempuan yang bekerja memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap keluarga dan pekerjaan perawatan di rumah. Ketiga, akses pengembangan karir. Seseorang memiliki kemampuan yang baik, tetapi apabila tidak mempunyai kesempatan mendapatkan mentoring, pelatihan, networking, atau pengalaman strategis, maka peluang menuju posisi kepemimpinan juga menjadi lebih kecil. Terakhir, ada budaya organisasi. Kebijakan perusahaan bisa dilihat bagus secara tertulis, tapi hasil tetap bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Kalau kita melihat Citi Indonesia secara khusus, menurut saya terdapat berbagai hal yang sudah dilakukan dengan baik. Pertama, representasi perempuan mencapai 56%. Kedua, keberadaan 4 perempuan dari 7 anggota direksi menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mendapat level staff, tetapi juga termasuk posisi pengambilan keputusan. Ketiga, adanya mentorship dan leadership development. Nah, menurut saya bagian ini cukup penting karena perusahaan bukan hanya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk masuk sebagai karyawan, tapi juga membantu karyawan mempersiapkan diri untuk berkembang. Selain itu, program Citi PK yang memperlihatkan bahwa perhatian terhadap pemberdayaan perempuan juga dilakukan kepada masyarakat. Karena itu, saya melihat Citi sudah memiliki fondasi yang cukup baik dalam penerapan keberagaman dan inklusi. Walaupun begitu, menurut saya terdapat berbagai hal yang belum dapat kita simpulkan hanya dari artikel tersebut. Misalnya, artikel tidak menjelaskan secara rinci perbandingan tingkat promosi perempuan dan laki-laki. Kita juga belum mendapatkan informasi mengenai perbandingan remunerasi, tingkat retensi pegawai atau komposisi perempuan pada setiap level manajemennya. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa Siti mempunyai masalah dalam hal tersebut, tetapi sebagai orang yang melakukan analisis, menurut saya data tersebut dibutuhkan untuk mengetahui apakah kesetaraan benar-benar terjadi secara menyeluruh. Jadi menurut saya evaluasi tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan berapa persen pegawai perempuannya, tetapi kita harus dilanjutkan dengan pertanyaan setelah diterima pekerjaan, apakah mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, dipromosikan dan menjadi pemimpin. Lalu kenapa sih hal ini tuh penting untuk perusahaan perbankan? Pertama, karena kesetaraan itu memperluas talent pool. Kalau perusahaan memberikan kesempatan berdasarkan kompetisi tanpa dibatasi gender, maka pilihan kandidat terbaik menjadi lebih luas. Yang kedua adalah mendorong meritokrasi. Artinya seseorang memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan, pengalaman, kinerja, dan potensinya. Yang ketiga, keberagaman perspektif. Nasabah bank berasal dari kelompok masyarakat yang sangat beragam, sehingga organisasi juga dapat memperoleh manfaat dari adanya tenaga kerja dengan perspektif dan pengalaman yang berbeda. Selain itu, lingkungan yang inklusif juga dapat membantu pegawai merasa memiliki kesempatan untuk berkembang. OJK sendiri pada tahun 2026 ini kembali menekankan bahwa perempuan mempunyai kontribusi dan peran kepemimpinan yang strategis dalam sektor jasa keuangan dan pembangunan ekonomi. Jadi, isu ini tetap relevan untuk perkembangan industri perbankan saat ini. Dari permasalahan tersebut, saya mengusulkan 4 alternatif solusi. Pertama, transparansi data dan evaluasi. Perusahaan sebaiknya tidak hanya melihat jumlah laki-laki perempuan, tetapi juga tingkat promosi, remunerasi, retensi, representasi, dan setiap jenjang penjabatannya. Kedua, penguatan program pengembangan karir. Program mentoring yang sudah dimiliki Citi dapat diperkuat dengan sponsorship, leadership development, professional training, dan talent succession. Ketiga, adalah menciptakan kebijakan kerja inklusif. Contohnya fleksibilitas kerja apabila sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, parental leave, dukungan serta cuti keluarga, lalu mekanisme pelaporan diskriminasi atau pelecehan yang aman. Dan keempat, menurut saya yang paling penting adalah memastikan proses rekrutmen dan promosi tetap berdasarkan merit atau kemampuan seseorang. Dari berbagai alternatif tersebut, solusi utama yang saya rekomendasi adalah konsep yang disebut dengan gender equality through meritocracy atau kesetaraan gender melalui meritokrasi. Menurut saya, kesetaraan gender bukan berarti perusahaan harus memaksakan bahwa setiap departemen harus memiliki jumlah laki-laki dan perempuan tepat 50-50. Misalnya, terdapat 2 kandidat untuk satu posisi. Menurut saya, perusahaan tetap harus memilih kandidat yang paling kompeten. Tetapi yang perlu dipastikan adalah kedua kandidat mendapatkan kesempatan yang sama sejak awal. Jadi alurnya dimulai dari equal opportunity, lalu kemudian equal development, terus fair assessment, dan juga equal career opportunity. Pada akhirnya, pemimpin yang dipilih adalah orang yang memang memiliki kemampuan terbaik. Jadi kesempatannya harus setara, tetapi hasilnya tetap ditentukan oleh kompetensi dan kinerja. Solusi tidak hanya
berupa konsep, tetapi juga harus ada implementasinya. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat melakukan audit terhadap komposisi pegawai berdasarkan gender dan level jabatan. Proses rekrutmen, penilaian, promosi juga dapat dievaluasi untuk memastikan kriterianya objektif dan terukur. Dalam jangka menengah, perusahaan dapat memperluas program mentoring dan leadership development serta menambahkan sponsorship bagi pegawai yang mempunyai potensi. Kemudian perusahaan juga dapat melakukan survei pengalaman pegawai untuk mengetahui apakah kebijakan inklusif benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat membangun talent pipeline yang lebih inklusif serta melakukan evaluasi remunerasi dan promosi secara berkala. Tujuan akhirnya adalah supaya inklusi bukan hanya program sesaat, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya organisasi. Supaya kita tahu program tersebut berhasil atau enggak, tentunya diperlukan indikator. Saya membagi menjadi indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif misalnya komposisi pegawai berdasarkan level jabatan, tingkat promosi, tingkat retensi, keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, dan perbandingan remunerasi untuk pekerja yang setara. Sedangkan kualitatif dapat dilihat dari kepuasan pegawai, persepsi mengenai keadilan proses promosi, rasa aman di tempat kerja, serta kepercayaan pegawai terhadap mekanisme pengaduan. Menurut saya, bagian ini penting karena sudah menjadi kebijakan yang tidak seharusnya dinilai dari apakah program tersebut ada atau tidak. Tetapi, kita juga harus melihat apakah program tersebut benar-benar memberikan hasil yang dirasakan oleh pegawainya. Kalau ditanya mengenai pandangan pribadi saya terhadap kasus ini, saya melihat langkah Citi Indonesia sebagai sesuatu yang cukup positif dan patut diapresiasi. Angka 56% itu menunjukkan perempuan mempunyai ruang yang besar di perusahaan tersebut. Kemudian, fakta bahwa 4 dari 7 direksinya pada saat itu adalah perempuan juga menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Tetapi secara pribadi, saya tidak ingin melihat kesetaraan gender hanya dari angka tersebut. Menurut saya, kesetaraan gender yang sebenarnya adalah ketika seseorang tidak memperoleh keuntungan ataupun justru mengalami hambatan hanya karena dia adalah perempuan atau laki-laki. Semua orang seharusnya memperoleh kesempatan yang sama untuk masuk, belajar, berkembang, mendapatkan promosi, sampai akhirnya memiliki kesempatan menjadi pemimpin. Setelah kesempatan tersebut diberikan dengan adil, menurut saya yang menjadi dasar penilaian berikutnya tetap harus kompetisi dan kinerja. Itu yang saya anggap sebagai kesetaraan yang sehat dalam sebuah organisasi. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa Citi Indonesia telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat terhadap keberagaman dan inklusi. Hal tersebut terlihat dari 56% pegawainya yang merupakan perempuan, adanya perempuan pada posisi direksi, serta program mentoring, leadership development, dan pemberdayaan melalui Citi PK. Namun, menurut saya jumlah pegawai tidak dapat menjadikan satu-satunya indikator untuk mengatakan bahwa kesetaraan gender sudah tercapai. Kesetaraan juga perlu dilihat dalam proses rekrutmen, remunerasi, pelatihan, promosi, perlindungan pegawai, serta kesempatan menuju posisi kepemimpinan. Oleh karena itu, solusi yang saya rekomendasikan adalah gender equality through meritocracy. Artinya, perusahaan menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap individu, kemudian perkembangan karirnya ditentukan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Karena menurut saya pada akhirnya kesetaraan bukan hanya berbicara mengenai jumlah, tapi mengenai adanya kesempatan yang adil dan untuk berkembang. Pada analisis ini, saya menggunakan beberapa sumber sebagai dasar pembahasannya. Sumber utama adalah artikel dari Liputan 6 mengenai kesetaraan gender di Citi Indonesia. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.